pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas komponen yang kedua atau kriteria yang kedua, yaitu tentang at-tarkib. Tadi sudah dijelaskan bahwa at-tarkib itu artinya adalah susunan kalimat. Jadi ketika kita ingin menyusun kalimat, itu akan ada rumus ya, seperti pelajaran matematika. Dalam pembahasan bahasa Arab atau di pelajaran bahasa Arab ini, ada yang namanya muannas dan juga ada yang namanya muzakkar. Apa sih muannas dan juga muzakkar itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa muannas dan muzakkar ini berbeda ya. Bisa kita lihat dari dua pandangan atau dua sisi. Apa aja? Yang pertama yaitu dari segi keaslian. Maksudnya yaitu bahwa muzakkar itu digunakan untuk yang berjenis laki-laki. Apa contoh dari berjenis laki-laki? Misalnya kita lihat dari segi nama. Ada nama orang namanya Muhammad atau Ali atau Sodikin. Nah, itu kan biasanya nama-nama tersebut ya digunakan untuk yang berjenis laki-laki atau buat nama pria gitu ya. Atau misalnya kita lihat nih di lingkungan kita, ada orang yang pakai celana, misalnya pakaiannya pakai celana, rambutnya pendek ya, terus dia lagi duduk misalnya. Nah, bisa kita lihat secara nyata dan secara asli bahwa itu adalah seorang laki-laki. Nah, maka di sini kita sebut bahwa dia itu termasuk kepada jenis muzakkar ya. Nah, sedangkan dilihat dari keaslian untuk muannas itu kebalikan dari muzakkar. Misalnya kita lihat dari segi nama. Ada orang ya yang punya namanya Anissa, atau misalnya namanya itu Fatimah, Aisyah. Nah, itu kan biasanya nama-nama tersebut digunakan untuk nama untuk perempuan. Terus misalnya kita lihat nih, ada orang yang lagi jalan, rambutnya panjang, pakai rok misalnya ya, kemudian anggun gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata dia itu adalah perempuan. Nah, maka dia termasuk kepada muannas. Seperti itu. Itu perbedaan yang pertama dilihat dari keasliannya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari segi tulisannya. Nah, apakah kalian tahu bahwa di huruf hijaiyah itu ada huruf ta tamarbutah? Bagi kalian belum tahu huruf ta tamarbutah itu seperti apa, silahkan kalian lihat di samping ini ya. Di sini adalah huruf ta tamarbutah. Jadi huruf ta tamarbutah itu bentuknya bulat, di atasnya ada titik 2 ya, atau kalian bisa lihat di bawahnya. Nah, ini huruf ta tamarbutah apabila disambungkan dengan huruf yang sebelumnya ya. Harus diingat ini adalah bentuk dari huruf ta tamarbutah. Untuk muzakkar ya, nah tulisannya itu apabila di akhir kata tersebut tidak ada huruf ta tamarbutah, maka dia termasuk kepada jenis muzakkar. Gimana, masih bingung? Contohnya ada tulisan di sini babun. Babun artinya adalah pintu. Di akhir kata babun, nah di sini di huruf ba, apakah di situ terdapat huruf setelahnya? Tidak ada ya. Jadi babun ya, terakhirnya adalah huruf ba. Setelah huruf ba, tidak ada huruf selanjutnya. Nah, maka dia termasuk kepada jenis muzakkar. Kenapa disebut dengan jenis muzakkar? Karena di akhirannya tidak ada huruf ta tamarbutah. Sedangkan jenis dari muannas itu apabila akhir kata tersebut terdapat huruf ta tamarbutah, maka dia disebut dengan jenis muannas. Contohnya apa? Di sini kita lihat saburatun. Saburatun artinya adalah papan tulis. Di kata saburatun. Nah, di sini kalian lihat huruf terakhir ya. Dari kata saburatun itu huruf apa? Huruf ta tamarbutah.
Nah, kalau di akhirannya ini ada huruf ta tamarbutoh, maka dia termasuk kepada jenis mu'annas. Mungkin kalian di sini sudah pada paham ya perbedaan antara mu'annas dan juga muzakkar. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah bisa memahami perbedaan antara mu'annas dan juga muzakkar? Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas yang namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk di dalam bahasa Arab itu sebetulnya ada dua jenis, ini dan itu. Namun, untuk pembahasan at-ta'rifu bin nafsi atau di pembahasan bab 1 ini, hanya kata tunjuk ini saja yang akan kita bahas, ya. Nah, kata tunjuk ini dalam bahasa Arab itu ada dua kata, yaitu hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi ini memiliki arti yang sama-sama menunjukkan ini. Ya, dan ini adalah untuk kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu dari jarak yang dekat. Namun, hadza dan hazihi ini memiliki perbedaan dalam fungsinya. Kalau hadza digunakan untuk kata tunjuk yang berjenis muzakkar. Sedangkan hadihi itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk yang jenisnya mu'annas. Contohnya, hadza tolibun. Tadi harus ingat, harus sinkron antara mu'annas dan mu'annas, muzakkar dan juga muzakkar. Hadza digunakan untuk muzakkar, ya, berarti pasangan dengan tolibun. Tolibun artinya adalah siswa. Hadza tolibun artinya ini siswa. Nah, sedangkan kalau hadihi itu digunakan untuk yang berjenis mu'annas. Jadi pasangannya tolibun apa tolibatun di sini? Nah, pasangannya adalah tolibatun. Kenapa tolibatun? Karena di akhir hurufnya atau di akhir katanya itu adalah huruf ta tamarbutoh. Maka dia harus dipasangkan dengan kata tunjuk hazihi, karena hazihi digunakan untuk jenis mu'annas. Jadi hadhihi tolibatun. Nah, jadi gabungan antara kata-kata itu menjadi bagian dari kalimat seperti itu. Sekarang akan kita bahas ya kriteria yang ketiga, yaitu atau komponen yang ketiga, yaitu tentang al-qiraah. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.